pengukuran itu adalah kegiatan membandingkan nilai suatu besaran yang diukur dengan besaran lain yang sejenis yang telah ditetapkan sebagai satuan. Lihat, di sini ada kata-kata membandingkan. Contoh, kita akan mengukur panjang pulpen menggunakan penggaris. Berarti kita membandingkan panjang pulpen dengan penggaris. Penggaris ini adalah besaran yang telah diterapkan sebagai satuan. Misalkan pada saat kita mengukur, kita akan menemukan panjang pulpen 10 cm. Kemudian besaran. Besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dengan angka. Contoh, panjang, massa, waktu, dan lain-lain. Hasil dari pengukuran itu berupa angka dan satuan. Apa sih itu satuan? Satuan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran. Contoh, hasil pengukuran panjang meja sama dengan 120 cm. Panjang meja di sini itu adalah besaran yang diukur. Sedangkan 120 cm itu adalah hasil pengukuran, yaitu 120 merupakan angka, sedangkan cm itu adalah satuan. Satuan internasional. Satuan internasional adalah satuan yang berlaku di seluruh dunia dan hasil pengukurannya cenderung sama. Jadi ketika kita mengukur misalkan panjang buku, di sini kita ukur 20 cm. Walaupun kita bawa ke Amerika, ke India, dan lain-lain, itu akan tetap 20 cm karena kita menggunakan alat ukur internasional. Contohnya penggaris, jadi 20 cm di sini sama dengan 20 cm di tempat lain, di negara lain. Karena itu sudah satuan internasional. Berbeda halnya ketika kalian mengukur menggunakan jengkal telapak tangan. Misalkan kalian mengukur panjang meja di rumah, panjang meja diketahui 5 jengkal. 5 itu angkanya, jengkal satuannya. Ketika adikmu mengukur pada meja yang sama, belum tentu akan menghasilkan 5 jengkal karena tangan adik kamu lebih kecil. Jadi jengkal itu bukan merupakan alat ukur yang baku atau bukan merupakan standar internasional. Nah, di sini ada beberapa satuan internasional. Satuan internasional itu bisa diperbesar atau diperkecil. Contohnya, di sini ada 5 megawatt. Berapa watt? Di sini M ini mega. Mega di sini kelipatan 10 pangkat 6. Jadi 5 megawatt itu 5 dikali 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 itu 1, nolnya 6, dari 1 juta. Jadi 5 dikali 1 juta, 5 juta watt. Sama halnya 1 kilometer, berapa meter? K di sini kilo itu 10 pangkat 3. Jadi 1 kali 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 itu 1, nolnya 3. Jadi 1 dikali 1000. Jadi 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Sama halnya seperti 1 cm. cm di sini 10 pangkat min 2. Kalau 10 pangkat min 2 itu artinya dibagi 100. Nolnya 2, 1 nolnya 2, tapi dibagi 1 dibagi 100. 10 pangkat min 2 sama hasilnya dengan megameter, milimeter, centimeter, ada nanometer, ada gigabyte. Gigabyte ini biasanya kalau kita beli kuota 1 gigabyte. Sebenarnya 1 gigabyte itu berapa sih? Giga itu, G itu adalah 10 pangkat 9. Jadi 1 gigabyte itu 1 kali 10 pangkat 9 byte. Paham anak-anak? Selanjutnya kita akan panjang. Kita mengukur panjang itu dapat menggunakan mistar atau roll meter. Mistar itu penggaris, kalau roll meter itu yang biasanya digunakan untuk penjahit, yaitu meteran yang bisa digulung, itu namanya roll meter. Pada mistar dan roll meter terdapat garis-garis yang menunjukkan skala. Di garis-garis ini itu menunjukkan skala. Cara mengukur menggunakan mistar harus kita mulai dari 0.
skala 0. Misalkan kita mengukur pensil, jadi letakkan ujung pensil di titik 0, kemudian kita amati batas akhir pensil tersebut. Ini contoh menunjukkan angka 12. Berarti panjang pensil ini adalah 12 cm. Kemudian mengukur dapat menggunakan jangka sorong. Jangka sorong ini biasanya digunakan untuk tukang kunci ketika membuat kunci, karena harus teliti, harus sama persis seperti kunci yang kita duplikatkan misalnya. Jadi pengukurannya bukan langsung menggunakan kunci, tapi menggunakan jangka sorong. Di jangka sorong itu memiliki dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius yang dapat digeser-geser. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambaran dari jangka sorong, di mana skala utama itu adalah yang atas yang memiliki skala yang besar ini, itu adalah skala utama. Sedangkan yang kecil ini itu disebut skala nonius, atau di sini disebut juga skala vernier, itu sama saja. Kemudian ini benda yang kita ukur. Caranya kita jepitkan antara skala utama dengan skala nonius. Kemudian bagaimana cara membaca jangka sorong? Jadi perlu diingat anak-anak, jangka sorong ini memiliki ketelitian 0,01 cm. Ini salah ya, ini harusnya jangka sorong 0,01 cm. Kemudian cara menghitungnya, kita amati dulu skala utamanya. Skala utama itu skala yang di atas. Skala utama yang kita amati adalah skala terakhir sebelum skala 0 nonius. Skala 0 noniusnya kan di sini. Nah, skala terakhir skala utama sebelum 0 nonius ternyata menunjukkan 1,1. Jadi di sini ditulis 1,1 cm. Kemudian skala nonius. Bagaimana menentukan skala nonius? Skala nonius ini adalah skala nonius yang segaris dengan skala utama. Jadi di sini yang segaris, 0 tidak segaris, 0,5 tidak segaris, itu juga tidak segaris. Jadi kita cari, oh ternyata yang segaris itu di 6,5. Tapi 6,5 itu karena ketelitiannya 0,01 cm, jadi skala noniusnya adalah 0,065 cm. Kita tambahin 0 di depannya karena ketelitian dari jangka sorong. Jadi hasil pengukuran dari jangka sorong derajat benda ini adalah penjumlahan dari skala utama dan skala nonius. 1,1 ditambah dengan 0,065 cm. 1,165 cm. Ini diabaikan ya anak-anak, ini harusnya milimeter. Jadi yang betul adalah 1,165 cm. Kemudian kita mengukur panjang menggunakan mikrometer stroke. Mikrometer stroke ini biasa kita gunakan untuk mengukur diameter tolereng atau diameter benda-benda yang sangat kecil yang tidak memungkinkan diukur menggunakan penggaris atau misal. Perlu diingat, skala terkecil mikrometer stroke itu adalah 0,01 mm. Perhatikan, milimeter. Kalau tadi jangka sorong cm, kalau mikrometer stroke, skala terkecilnya itu adalah milimeter. Ini adalah gambaran dari mikrometer stroke. Sama seperti jangka sorong, mikrometer stroke memiliki skala utama dan skala nonius. Skala utama ditunjukkan ini, skala yang besar, dengan skala nonius itu yang ini, yang bentuknya vertikal. Skala utamanya horizontal, skala noniusnya vertikal. Cara membacanya juga sama seperti membaca jangka sorong. Kita baca dulu skala utamanya sebelum skala nonius. Di sini ada 3,5. Jadi skala utama ditulis 3,5 mm ya. Kemudian skala noniusnya berapa? Yang segaris. Oh, 10 di sini. 11, 12. Skala noniusnya ternyata 12. Tapi 12 tadi harus kita kalikan dengan 0,01. 12 dikali 0,01 itu adalah 0,12 mm. Jadi hasil pembacaannya penjumlahan skala utama dengan skala nonius 3,5 ditambah 0,12 mm
hasilnya adalah 3,62 mili. Selanjutnya mengukur massa. Mengukur massa kita gunakan alat biasanya berupa timbangan dan neraca. Ini untuk mengukur massa tubuh atau massa suatu benda kita gunakan alat timbangan atau neraca. Kemudian melakukan pengukuran waktu. Apa sih itu waktu? Waktu itu merupakan lamanya suatu kejadian. Misalkan sekolah dimulai pukul 7 dan berakhir pada pukul 14.00. Berapa lama pelajaran di sekolah? Lama ini menanyakan tentang waktu. Jadi waktu pelajaran di sekolah itu adalah 7 jam. Jadi alat untuk mengukur waktu apa? Alat untuk mengukur waktu itu ada jam dan kita juga bisa menggunakan stopwatch. Anak-anak sudah pernah menggunakan stopwatch. Jadi di stopwatch itu ada 2 lingkaran. Lingkaran besar yang menunjukkan angka lingkaran besar itu menunjukkan detik. Sedangkan di sini ada lingkaran kecilnya dan lingkaran kecilnya itu menunjukkan menit.